Perkenalkan, nama saya Mudrika Nur Fauzi. Saya merupakan anggota dari kelompok Natural Join. Di sini saya akan menjelaskan tentang query perintah untuk menampilkan data. Yang pertama itu penggabungan dua tabel dengan menggunakan perintah left join, inner join, right join, dan full outer join. Nah, yang pertama itu left join. Contohnya, left join merupakan cara menghubungkan tabel dan menampilkan semua data kiri pada tabel yang tidak berhubungan, sedangkan data yang kosong akan bernilai 0. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, inner join. Inner join merupakan perintah untuk menampilkan semua data yang mempunyai nilai yang sama. Nah, seperti ini. Yang ketiga, right join. Right join, fungsi ini hampir sama dengan fungsi left join. Bisa juga disebut dengan kebalikannya, di mana right join akan menghubungkan tabel dan menampilkan semua data kanan pada tabel yang tidak berhubungan, dan data yang kosong akan bernilai 0. Nah, dan yang terakhir, outer join. Full outer join biasanya menggabungkan dua tabel atau lebih ke dalam result set yang akan menduplikasi data apabila sesuai dengan kondisinya. Dan apabila tidak ada persamaannya, maka 0 akan ditempatkan pada join-nya. Nah, karena database yang sudah kami buat ini kolomnya sudah dibuat tidak boleh kosong, jadi field yang sudah kami input tidak ada yang kosong atau not null. Jadi semuanya tuh ada. Kemudian yang kedua yaitu menampilkan relasi antar tabel. Yang pertama, unique constraint. Nah, unique constraint ini fungsinya untuk memastikan tidak ada data yang ganda dalam kolom. Nah, di sini saya buat kodenya itu unique. Kita buat tabel baru namanya tuh pengguna tables. Tabel pengguna. Nah,
terus kita insert, misalnya kodenya 1, namanya Ayah, alamatnya di Batam. Oke, berhasil insert. Nah, Ayah Batam, kodenya 1. Jadi kita mau masukin lagi dengan kode yang sama, ganti nama Putri. Nah, tadi karena sudah dibuat unik, jadi nggak bisa double fieldnya. Di sini akan muncul error duplicate key value violate unique constraint. Nah, ini constraint-nya. Oke, next. Yang kedua, not null constraint. Kita hapus dulu. Kita buat tabel lagi. Nah, not null constraint ini fungsinya untuk memastikan kolom dalam tabel tidak berisi nilai nol. Jadi di sini saya buat kodenya not null, namanya not null. Kita coba insert. Kita kosongin. Nah, kalau kita kosongin dia bakal muncul error di sini. Karena tadi kita tuh udah pakai constraint not null, jadi itu memastikan fieldnya itu tidak boleh kosong. Kemudian yang ketiga, check constraint. Kita refresh dulu. Check constraint ini fungsinya memastikan data dalam kolom memenuhi kriteria yang ditentukan. Contohnya di sini, kriteria field kodenya harus lebih besar dari 0. Jika data yang diinput kecil dari 0, akan terjadi error dan data tidak akan dapat disimpan ke tabel. Kita buat tabelnya. Tadi kan field kodenya itu harus lebih besar dari 0, nggak boleh kecil dari 0. Nah, kita coba
kalau dia kecil dari 0, misalnya -1. Nah, di sini akan muncul error check constraint karena di sini field kode itu dia kecil dari 0, jadi field yang kita input nggak akan kesimpan di tabel. Kita cek constraint-nya. Nih, pengguna kode check namanya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu menampilkan data dengan tipe data. Tipe data yang pertama yaitu interval. Interval yaitu menampilkan data berdasarkan interval waktu tertentu. Kita coba. Nah, di sini itu intervalnya itu 1 tahun, 3 jam, 20 menit. Nah, kita bisa mundurin jadi 3 jam 20 menit tapi di tahun yang lalu. Nah, selanjutnya tipe data array. Tipe data array yaitu menampilkan data berdasarkan urutan tertentu. Di sini kita buat tabelnya namanya konteks. Kemudian kita isi value-nya. Kemudian kita cek. Nah, sudah muncul. Dan yang ketiga itu ada JSON. JSON itu merupakan singkatan dari JavaScript Object Notation. Fungsinya untuk mentransport data antara server dan aplikasi web. Ini kita buat tabel lagi baru, namanya order. Tabel orders. Nih, udah muncul. Kemudian kita select. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu menampilkan data dengan konsep store procedure. Pertama kita buat dulu store prosedurnya.
Kita panggil. Oke. Start prosedur. Sudah muncul. Kita coba select. Nah, kemudian kita buat lagi store prosedur yang kedua. Namanya darah max. Udah muncul. Kita panggil. Oke. Di sini langsung muncul ya notice-nya, maximum of kode darah yaitu 3050. Jadi yang barusan kita insert itu kan kodenya 3050. Nah, sekarang kita coba masukin query drop. Kita hapus. Oke, hilang. Kemudian selanjutnya triggers. Di sini saya akan buat triggers, insert, update, sama delete. Yang update. Dan delete. Kita lihat triggersnya pada muncul. Ada delete, insert, update. Oke. Sekarang kita coba lihat field di tabel darah. Itu terakhir kodenya 3050. Oke. Sekarang kita coba insert. Oh, 50 sudah ada. Kan kita ubah 51.
Oke, sukses. Kemudian kita select. Nah, di sini ini bakal muncul insert, bahwa di sini ada keterangan tanggalnya, tanggal 10 bulan 7. Itu kita baru saja melakukan insert. Sekarang kita coba update. Kodenya 51. Sekarang kita cek lagi. Nah, muncul update. Kita delete. Nah, delete. Oke, kemudian yang terakhir itu store function. Kita buat dulu functionnya. Namanya total records. Kita cek udah masuk. Oke, total records. Kita coba select. Di sini kita untuk melihat berapa records atau field yang ada di tabel pesan. Itu ada 13. Atau kita juga bisa memastikan tabel pesan itu ada 13 records. Oke. Kemudian kita buat lagi satu lagi functionnya. Namanya inch. Refresh. Udah masuk ya. Kita coba select. Nah, kenapa 21? Karena di sini functionnya itu fungsinya kalau kita masukin variabel atau angka itu akan otomatis bertambah 1. Jadi tadi kan kita masukin 20, otomatis functionnya itu akan melakukan penjumlahan. Di sini fieldnya akan bertambah 1. Nah, kita akan coba lagi yang ini. Nah, oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.